diterjemahkan Izin rekam ya, Pak ya? Silakan. Direkam, ya boleh. Proteksi adalah pengaman ya, pengaman jaringan tenaga listrik ya, jaringan tenaga listrik itu orang bilang populer itu dibilangnya grid itu jaringan sistem tenaga listrik. Kalau yang di 150 kafe itu jaringan sistem tenaga listrik yang di Batam Bintan. Oke. Jadi proteksi itu pengaman ya. Proteksi pengaman. Pengamannya seperti apa? Nah, oke, kita lanjut. Ini kenalin ya, nama saya ini. Ya, kamu manggil Pak Mun boleh, Pak Munasor boleh, Pak Mursidi boleh. Oke, lanjut ya. Kalau mau tanya langsung ya, nggak apa-apa. Nah, jadi gini. Jadi kita kenalkan dulu nih. Jadi kita ngerti dulu secara umum tentang sistem jaringan tenaga listrik. Terus nanti di situ ada sistem distribusi, tadi udah dibahas tuh, saya lihat sekilas ada gardu distribusi, itu tadi lengkapnya tuh gardu beton, ya kan, gardu beton. Karena gardu distribusi ada gardu beton, ada gardu kios, ada gardu tiang, ada gardu portal, ya kan. Oke. Kemudian distribusi itu yang dimaksud sistem distribusi adalah yang di PLN nih, PLN Batam maupun PLN di Jawa, di Indonesia. Distribusi ini mulai dari tegangan menengah, medium voltage, 20 kV. Oke. Ada 20 kV, kalau zaman dulu zaman saya itu ada 6 kV, ada 12 kV. Ya. Kemudian kalau di pembangkit itu ada yang 3 kV, 11,5 kV, 6 dan seterusnya. Ya, jadi tegangan menengah. Jadi kalau tegangan menengah itu sampai dengan sampai dengan 20 kV. Kalau tegangan tinggi itu mulai dari 30 kV, 70 kV, 150 kV, 275 ya di Indonesia nih. Sampai 500 kV. Nah, kalau yang dibilang sistem distribusi, yang satu instalasi rumah kita nih, ya rumah. Terus rumah kita tuh dapat dari trafo distribusi 20 ya ke 0,380 kV atau 20.000 volt, 400 volt. Yang di rumah kita itu 380 volt, ya. Tegangan rendahnya itu TR-nya. Kemudian tadi udah dilihat itu ada penyulang atau feeder dari gardu induk dari trafo distribusi itu melalui penyulang atau feeder 20 kV. Ya, itu yang tadi digambar nanti kita bilang itu namanya sistem spindle. Jadi kayak gitu ya. Nah, kemudian ada trafo distribusi gardu induk 150 20 kV. Tadi udah, nanti lihat gambarnya. Ya, jadi saudara-saudara sekalian yang apa namanya mau bekerja atau mau bisnis energi listrik harus hafal, harus mengerti tentang SLD, single line diagram. Ya, dengan itu bisa cerita banyak. Kemudian ada gardu induk. Di gardu induk itu ada switchyard. Ya, switchyard itu nanti kamu boleh tanya apaan. Kemudian ada gedung kontrolnya juga di gardu induk itu. Nah, nanti sama itu tadi teman, siapa tadi? Rizky ya? Siapa? Halo? Yang orang teranis itu? Fajar, Pak. Eh? Fajar, Pak. Fajar, oke. Fajar, kamu boleh ajak teman-teman kamu ke gardu induk. Ya, mau dari luar sampai ke switchyard juga
minta izin aja. Oke. Kemudian ada transmisi atau ada orang bilang line atau ada yang bilang SUTT. SUTT itu bahasanya orang PLN, singkatan dari saluran udara tegangan tinggi. Ya. Kalau bagus Anda sambil nyatet boleh. Setelah dicatat dibaca sebentar dibuang boleh. Tapi ada kalau Pak Fauzun tadi kan mau direkam. Ini catatnya sedikit-sedikit. Ada SUTR, saluran udara tegangan rendah. Ada lagi SKTT, saluran kabel tegangan tinggi. Kan? Ada SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kemudian ada trafo step up dari medium voltage ke high voltage. Kalau di IPP, ya IPP boleh kamu catat itu bahasa kepanjangannya Independence Power Producer, bahasa Batamnya ya listrik swasta, bukan listriknya PLN, bukan listriknya PLN Batam. PLN Batam juga bukan perusahaan listrik negara kan? Apa Fajar? PLN Batam itu singkatannya apa? Panjangannya? Pelayanan Listrik Nasional Batam, Pak. Anak perusahaan. Ya kan? Itu anak perusahaannya PLN Indonesia, PLN Pusat. Baiklah, kemudian, nah ini nomor 6, ada generator. Ya. Generator itu sumber listriknya, pembangkit listriknya. Oke. Nah ini yang saya sebut itu, ini adalah ada proteksinya. Ya. Saudara-saudara harus ngerti proteksi artinya apa, relay proteksi artinya apa, ya kan? Relay. Nanti tanyakan aja. Oke, ada pertanyaan sampai sini langsung ya. Kemudian ke bawah. Nah, jadi gini, ini pengenalannya, ini sistem tenaga listrik atau grid. Jadi harus paham, harus kita ngerti ini nanti berkembang. Jadi di kuliah ini, oke, kalian ikuti aja ini pelajaran, terus mengerti. Nanti kalau mau tambah pinter, ketika Anda insya Allah diterima bekerja di perusahaan listrik, disitulah Anda menambah ilmunya, jadi expert, jadi ahli. Ya, dari sini mengerti dulu lah secara dasar. Oke, paling tidak dengan lulus dari sini Anda belajar serius bisa sebagai bekal atau modal untuk interview, menjawab interview. Oke, itu ceritanya. Jangan diem aja, ngobrol boleh, ngomong ya, komen. Jadi saya kasih tahu. Jadi di sini ada ada unit pembangkit, ya, unit pembangkit. Dibilangnya ada PLTU, ya. PLTU itu pusat listrik tenaga uap, ya. Jadi ada yang umumnya menerjemahkan PLT itu pembangkit listrik tenaga uap. Tidak. Kalau PLN standarnya adalah pusat listrik, ya. Pusat listrik tenaga uap, pusat listrik tenaga gas PLTG, kemudian ada PLTGU, ya, pusat listrik tenaga gas uap, ada PLTP, ya, kemudian ada PLTSA, ada lagi PLTS, ya Pak Fauzun mau bangun PLTS ya, rooftop ya. Iya Pak, sudah itu kayaknya di Poltek Batam udah. Oh udah bikin, cuman berapa, 5 keping ya? Ya kecil Pak. Ya oke, nggak apa-apa. Itu kan untuk konsumsi mahasiswa, untuk edukasi bagi mahasiswa. Nah, kemudian dari pembangkit listrik ini, dari generator, ya kan, yang tadi medium voltage melalui trafo step up
ini ya tegangan dinaikkan ke 150. Anggap ini jaringan sistem tenaga listrik 150 kV. Oke, masuklah ke gardu induk nih, gardu induk. Nah, di sini yang tadi saya bilang gardu induk itu ada switchyard-nya, ini switchyard yang isinya atau halaman ya atau area untuk menempatkan HV equipment, peralatan tegangan tinggi. Ya. Nanti Anda tahu di situ ada circuit breaker, ada DS atau disconnecting switch atau pemisah, ada bus bar, ada trafo arus, trafo tegangan dan seterusnya. Nanti belajar lebih lanjut ya. Kemudian ada gedung kontrolnya nih, gedung kontrolnya. Oke, gedung kontrol untuk mengoperasikan peralatan ini. Nah, ini ada transmisi 150 kV. Nah, di Fajar kerjanya di sini pemeliharaan dia. Dia naik tower sini, betul kan? Atau membersihkan isolator ini. Ya, kalau ada putus, ada rantas, dia sambung, dia apa namanya perbaiki. Itu Fajar ya? Betul, Pak. Fajar, Betul, benar nggak? Iya, Pak, betul, Pak. Kemudian, nah jadi gitu. Kamu masuk di apa grup mana? Grup maksudnya gimana, Pak? Ya maksud kamu bagian mana? Transmisi mana aja? Apa seluruh Batam enggak kan? Seluruh Batam, Kamu Pak, udah cuma satu timnya, Pak. satu tim Iya, satu tim untuk transmisi, Pak. untuk pemeliharaan, satu tim aja ya? Iya, Pak, nggak dibagi, Pak. Oh enggak ya? Oke, bagus. Karena sini kan nggak ada UPT ya. Kamu tahu UPT kan? Oh, Pak, karena di sini ya kayak di Kecil. bawahnya UPT, Pak, lebih kecil, Pak, ULTG lah. ULTG. Istilahnya, Pak. Oke, good. Oke. Jadi seperti itu ya. Ini gardu induk. Gardu induk di gardu induk di sini ya, atau contohnya di sini. Ini ada trafo nih, ini sama ini dianggap sama nih setelah melalui apa namanya ROW, road of way, transmisi menghubungkan antara gardu induk di gardu induk ini dan gardu induk ini dan gardu induk yang lain. Disitulah tempatnya untuk membagikan listrik kepada konsumen. Nah ini, jadi dari tegangan tinggi 150 kV turun ke trafo step down yang 150-20 kV, ya kan, masuk ke feeder atau penyulang, ya 20 kV nih. Penyulangnya bisa SUTM, bisa juga kabel bawah tanah SKTM. Nah seperti ini. Nah kemudian tadi Pak Faujun bilang ada gardu distribusi, ya sebagai pelanggan pabrik, langsung dari 20 kV, ya seperti itu. Ya, atau dia punya pelanggan sendiri dari trafo tiang ini, ya gardu tiang maksud saya. Ini ke tegangan rendah. Nah kemudian saudara-saudara kalau tahu nanti kalau ada yang tugas di distribusi dari SUTM ini, ya, itu nanti masuk ke gardu hubung. Gardu hubung membagikan ya beban melalui SUTR ya masuk ke rumah. Oke. Ya. Nah, jadi ini mengenalkan ini dulu nih. Nah, semua ini ya transmisi, oke, ada transformator, ada generator di sini ya. Kemudian sampai di rumah ini itu ada proteksinya, ada pengamannya ya. Kalau yang di rumah kita di rumah kalau di peralatan rumah yang paling kita lihat ada pengamannya itu adalah sikring atau fuse, ya kan? Begitu masuk jaringan listrik dari PLN ke rumah, di situ ada pengaman MCB, ya, mini circuit breaker, itu pengaman tuh, itu bekerja dengan arus lebih. Nah itu ada pengamannya. Nah kemudian di SUTR itu sini, ya
Juga ada di gardu hubung di sini ada fuse-nya, ya seperti itu. Begitu juga di gardu diuk sini, di kubikel yang Pak Fauzun bilang kubikel itu adalah lemari besi yang isinya di dalam itu ada circuit breaker atau PMT, kemudian dilengkapi dengan proteksi pengaman, ya arus lebih, ground fault, ya seperti itu. Ya. Kemudian di trafo ini pun ada nih. Jadi kalau di trafo ini ada circuit breaker di sini. Ya. Kalau circuit breaker ini, ya dia diperintahkan oleh proteksi, ya, untuk membuka. Jadi proteksi itu seperti itu, ya. Jadi dia si proteksinya sendiri, overcurrent-nya itu, ya, yang didapat dari trafo arus, ya, yang membaca dari besaran arus di trafo arus, kemudian proteksinya atau relay atau proteksi itu sama, dia pick up aktif, kemudian kontak atau auxiliary relaynya menutup, dapat tegangan DC, ya, kemudian kirim ke tripping coil di circuit breaker, buka. Nah, circuit breaker itu bukan proteksi, ya, dia itu yang mengisolir gangguan yang terjadi di areanya dia. Oke, jadi jangan salah, circuit breaker bukan proteksi, tapi dia bagian untuk mengisolir atau mengamankan, mengisolir daerah yang terganggu agar tidak merembet ke instalasi yang masih sehat. Oke, gitu ya. Baik. Seminar pertanyaan? Punten Pak Munasor. Silakan. Waktu kita sampai jam 8.30 ya Pak ya. Punten ini. Oh, boleh. Mau Karena sampai jam 9, saya cek aja. Nggak apa-apa. Bukan karena ini yang kelas Oke. ada kuliah lain. Oke, jadi siap. Nanti tolong kasih tahu aja ya. Siapa ketua kelasnya? Fikri ya? Fikri mana? Halo Fikri? Ada? Fikri hadir, Fikri. Kan ketua kelas. Dia sounding sama saya itu. Ada nggak? Mungkin dia lagi kerja, Pak. Oh, lagi kerja. Dia kerja di mana? Di PT, Pak. Oh, PT. Oh, PT. Ada wakil ketua, Pak. Wakil kelas. Terus siapa? Ikhlas wakilnya? Bayu. Ikhlas Siapa? Bayu. Ikhlas, Bayu. Pak, ikhlas. Bayu. Oke, Bayu, nanti kasih tahu ya 7:30. Kasih tahu. 8:30. Waktunya habis, gitu ya. Sekarang udah habis belum? Masih kurang Berapa menit lagi? 11 menit, Pak. Oke ya. Dari sini silakan kalau ada pertanyaan. Jadi slide ini menunjukkan secara sederhana, ya, sistem tenaga listrik dari pembangkit sampai ke rumah kita. Paham? Ada gardu hubung, ada gardu induk, ada transmisi, oke, ada pembangkit. Ya. Baik, Jadi, mungkin waktunya diskusi dulu ya Pak ya. Oke, boleh, silakan. Baik, silakan teman-teman untuk ini waktunya diskusi. Mungkin kalau nanti dijelaskan teman-teman juga ini terlalu banyak. Silakan baik yang kelas pagi, kelas A, kelas B, maupun kelas malam. Mumpung ada Pak Munasor ini. Kemarin sudah membaca juga ini slide-nya, saya kira banyak pertanyaan. Oh iya, silakan. Yang sudah membaca, harapan saya gitu ya. Saya kirim materi atau modul, Anda pelajari, yang nggak ngerti tanyakan. Terus ingin tahu barangnya, kita bicarakan kapan diizinkan Pak Fauzun untuk melihat peralatan tersebut. Oke? Siap. Silakan yang mau bertanya. Izin, Pak. Yang Putri ini mana? Putri. Lalu. Izin, Pak. Mau bertanya. Silakan. Ya, nama saya Rivo, Pak. Izin bertanya. Tadi kan ada Bapak jelasin tentang apa itu switch guard itu, Pak.
Itu kalau boleh tahu apa ya Pak? Soalnya belum familiar. Oke, switchyard ya. Jadi di sini gambar ini aja ya dulu ya, nanti kita lihat detailnya. Jadi ini kamu anggap nih ya, mulai dari yang bawah ini nih, ini adalah gardu induk nih. Ya, saya kasih imajinasi yang gambar oval ini sama gedung ini sama peralatan di dalam oval ini itu adalah gardu induk. Oke? Oke, Pak. Siapa tadi? Bayu? Siapa? Rivo. Rivo Pak. Rivo ya. Nah, yang dibilang switchyard adalah area atau halaman ini nih, yang abu-abu nih. Oke? Nah, catat itu ya, catat maksudnya saya pernah bertanya tentang switchyard. Nanti insya Allah nih kita berrezeki, nanti saya akan tunjukkan kepada Rivo, ini loh switchyard yang kamu tanya. Nanti kalau kamu tahu itu jangan ketawa ya, ingat aja bahwa aku pernah nanya ini. Paham? Paham, Udah Pak. jelas kok, Rivo? Jadi switchyard itu ini ya. Oke, jadi gini, kalau di Indonesia kan nggak menyambung. Switch itu adalah switching ya, untuk buka tutup circuit breaker, buka tutup pemisah. Oke, switchyard itu adalah halaman, area, paham? Switchyard itu artinya di Indonesiakannya. Jelas, Rivo? Jelas Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Izin bertanya Pak. Silakan. Siapa namamu? Firman Pak. Firman. Oke, Man. Silakan, Man. Jadi gini Pak, tadi kan sebelum Bapak menjelaskan, Pak Fauzin tadi bilang circuit breaker itu sebagai sistem proteksi. Tapi kalau Bapak sendiri tadi bilang kan itu bukan bagian dari sistem proteksi. Mohon penjelasannya lagi Pak. Oke, baik. Saya jelaskan ya, mudah-mudahan ada di sini. Oke. Jadi bentar supaya kamu tahu. Nah, ini mana? Oke. Supaya tahu. Oke. Nah, tapi kau familiar nggak ini? Belum tahu. Nah, oke, ini sama. Oh, ini aja. Jadi gini, kamu sekarang mulai belajar single line diagram. Oke, apa yang dimaksud single line diagram? Ini apa namanya? Instalasi listrik itu ya 3 fasa yang kita pelajari. Ya, kan itu lebih efisien. Kalau digambar 3-3-nya kan jadi rame, maka digambarin satu aja. Satu ini adalah dianggap saluran transmisi atau ya lain itu. Ini tiga fase nih. Nah, kayak gini, tahu? Tuh 2, 3 ya. Tuh 2, 3 ini 2 sirkuit. Ya, digambarnya supaya kita paham, mengerti, dan singkat. Ini satu sirkuit aja. Oke? Nah, kemudian ini ada circuit breaker nih. Ini circuit breaker. Oke, ini circuit breaker. Ya, atau pemutus tenaga. Ya. Nah, kerjanya circuit breaker ini membuka dan menutup, sehingga ya yang instalasi ini bisa dialiri listrik. Oke? Oke. Jadi ini anggap menutup, ini menutup ya. Ini ada tegangannya listrik. Oke. Kemudian dipakai kemana? Di sini ada arus listrik nih, ngalir ke sana atau ke sini terserah. Paham? Nah, arus listrik itu ya dalam kondisi normal ngalir sedemikian. Nah, dengan alat bantu trafo instrumen atau trafo arus, ya trafo arus nih gambarnya kayak gini, gambar gini lebih mudah.
trafo arus, maka terbaca arus yang mengalir di sini. Kalau normal aja, oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, sekundernya dari trafo ini, ya, trafo arus namanya tuh. Jadi dia dari misalnya ini trafo arusnya 500 ampere gitu, ya, di 150 kV misalnya. Nah, ininya per 5, ya, ini jadi kecil nih, supaya relay proteksi ini, ya, proteksinya ini, kan dia kan tegangan rendah, bukan tegangan tinggi. Tegangan tinggi ya jebol, dia hancur. Maka pendahulu kita membuat trafo arus untuk membaca arus listrik, ya, dan untuk mengoperasikan relay ini. Oke, lanjut. Jika ini ada gangguan arus yang besar, di sini arusnya juga besar, ya. Kan ini kita setel misalnya ini 300 ampere, misal 300 ampere. Kalau 300 ampere kebaca di sini, ya, tentu dengan rasio tadi, ya. Terus relaynya ini bekerja, pick up, bekerja, ting gitu, ya. Nah, kemudian dia bekerja, dia dihubungkan dengan sumber daya tuh, sumber daya DC ini. Begitu kerja, DC ini ngalir ke sini, di sini ada tripping coil namanya, trip, ya, coil untuk membuka circuit breaker ini, ya. Maka si proteksi ini, ya, pick up, bekerja, terus mengalirkan dengan relay, auxiliary relay, kontak relay, sehingga arus DC, ya, tegangan DC ke sini untuk membuka tripping coilnya ini, membuka ini. Maka, ya, yang saya maksud itu, yang dibilang proteksi adalah ini, ya. Kalau circuit breakernya ini dan ini, itu karena di sini ada gangguan misalnya, itu untuk mengisolir, membuka ini, ya, supaya bebas dari tegangan, supaya dan nanti tidak dibaca sama yang lain yang normal. Oke, Firman, ada pertanyaan? Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, jadi ngerti ya. Jadi saudara-saudara gitu ya. Jadi sekarang saya udah jelaskan circuit breaker ini atau PMT ini bukan proteksi, ya. Dia alat bantu untuk membuka atau mengisolasi instalasi yang gangguan. Paham? Pak, izin bertanya. Silahkan. Nama kamu siapa? Umi Rizka, Pak. Hah? Umi. Umi Rizka, ya. Kan tadi Bapak ada menyebutkan yang tentang mengenai fuse, Pak. Jadi saya jadi agak ragu nih, Pak, dengan pengertian fuse. Apakah cara kerjanya fuse sama circuit breaker tadi sama, Pak, dalam memutuskan aliran listrik? Karena kalau di internet saya baca di Wikipedia hampir sama gitu, Pak, dengan yang Bapak jelaskan. Oke. Terus bedanya apa tuh, Pak, dari fuse dan MCB jadinya, Pak? Gitu. Oke. Jadi saya kurang ngerti di situ sih, Pak. Kurang ngerti. Nanti sekarang kamu catat, yang nggak ngerti kamu tanyakan, udah bagus. Nanti suatu saat ya, kita bisa melihat fuse seperti apa, circuit breaker seperti apa. Oke, saya jelaskan. Kembali ke gambar tadi. Nah, oke. Nah, kalau mana fuse, aku punya gambar fuse kayaknya. Jadi, oke, gini dulu. Circuit breaker dulu. Circuit breaker kita gambarkan seperti ini. Kamu imajinasikan aja kotak seperti ini, di dalamnya ada kontaktor, ya, bisa membuka sama menutup, ya. Ini tertutup. Nah, di dalamnya ini yang sisi lain, ya, salah satu circuit breaker. Di dalamnya ini ada gas, ya, gas SF6 misalnya, ya, SF6 salah satunya.
gas SF6. Gas itu bisa memadamkan busur api atau arc. Oke? Jadi kalau ya saya jelasanin dulu seperti itu ya. Nah, karena ini tegangan tinggi, arusnya besar, ya arusnya gede besar. Maka ketika ini dibuka, timbullah arc, timbullah loncatan bunga api di sini. Ya, kalau itu kan harus dipadamkan, harus dimatikan, ya, dimatikan. Karena kalau tidak dimatikan meledak di sini kemana-mana, ya pecah ininya, kotaknya inilah bahasanya gitu. Nah, yang memadamkan arc atau bunga api itu adalah gas SF6 tadi satu, ya. Yang kedua ada lain lagi, orang pakai vakum, tidak ada media di sini, vakum. Kalau ada busur api sini ya mati, nggak ada udara kan. Nah, kayak gitu. Ada lagi orang bikin circuit breaker ini pakai minyak. Oke. Jadi circuit breaker ini kamu boleh catat ya, adalah pemutus arus, ya. Pemutus arus yang dilengkapi dengan pemadam busur api. Nah, circuit breaker. Oke. Nah, sekarang kalau fuse itu, ya, fuse. Ini anggap aja nih fuse kayak gini. Jadi mudah-mudahan kamu ngerti. Tapi ada nggak aku di sini ya? Oke lah, nggak apa-apa. Jadi yang tengah ini kotak nih, kamu anggap nggak ada aja, ya. Terus yang ini fuse itu, yang ini nempel ke sini, tapi diameter atau penampang kawat yang kecil ini, kawat yang ini, yang untuk dipasang untuk sebagai fuse, ini lebih kecil daripada konduktor yang ini. Jadi ketika kamu di rumah ya pakai alat gitu, terus kelebihan atau terjadi hubung singkat atau short circuit, maka arus ngalir besar sini dia akan putus gitu aja. Jadi alat kamu nggak rusak. Ya, fuse ini yang mengamankan itu. Jadi penjelasan ini secara singkat menjelaskan bedanya circuit breaker dan fuse. Oke? Jadi fuse itu bahasa lainnya dibilang pengaman lebur. Karena dia meleleh kan? Atau putus, ya kan? Umi ngomong dong. Iya, Pak. Oh, berarti ini ya, Pak, apa namanya, cara alat itu untuk memutuskan, bedanya tuh dari cara alat itu untuk memutuskan aliran listrik gitu ya, Pak? Ya, betul. Oh, oke. Makasih, Pak. Ya, oke. Jelas ya. Nanti kuliah lagi yang akan datang, coba kamu bawa fuse yang kamu tahu, ya. Tunjukin. Pak, ini fuse bukan? Oke? Oke, Pak. Ya, oke. Bagus. Terus Baik. lagi? Apa lagi? Diskusinya Udah cukup? menarik ya Pak ya. Tapi kayaknya waktunya kita terbatas. Oke, nggak apa-apa. Memang kalau mulai dari jam 19, isanya sekarang kan hampir jam 7:30 ya Pak ya. Jadi kepotong waktu itu. Ya, makanya tambahin ini maksud saya kalau ternyata mereka kan ada kuliah lain. Oke. Ya, next time nanti jam 19 saja kalau gitu, Pak. Atau nanti didiskusikan dengan dosen lainnya, Pak. Oke. Baik. Tadi teman-teman sudah dijelaskan banyak ya. Kita belajar secara umum dulu. Jadi tadi disebutkan sama Pak Munasor nyatanya atau real world-nya. Jadi seperti itu. Tadi dijelaskan tentang IPP, hal-hal yang mungkin kita baru dengar ya. Ya, benar. Jadi yang baru dengar itu adalah IPP, lighting atau lightning, gitu kan? Nah, nanti kita familiar bagaimana kita kerja di bidang sistem tenaga listrik. Oke, apalagi Pak Huzun, silakan. Baik, terus tadi juga udah dijelaskan sekilas tentang PMT, breaker, terus fuse tadi ya.
Iya. Tapi baru sekilas nanti lebih detailnya ke materi selanjutnya ya Pak. Mengenai karakteristiknya mungkin beda juga, cara leburnya juga beda. Tentang jenis PMT juga tadi ada yang pakai pemadam SF6 berdasarkan pemadam, ada yang menggunakan minyak, ada yang menggunakan vakum tadi. Baik itu teman-teman, karena keterbatasan waktu mungkin kita harus lanjut minggu depan. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk yang kedepannya Pak, karena mungkin nanti ada beberapa alat praktikum di sini yang akan dimanfaatkan ya. Nah, nanti kalau habis ini nanti akan saya jadwalkan, jadi yang kelas malam misalkan dapat jadwal praktek ya harus ke kampus ya. Sebentar ini. Ada suara. Fajar masih situ? Baik. Jadi nanti kalau yang ada jadwal jadwal praktek, harapannya yang kelas karyawan ya datangnya sebelum kuliah kayak gini udah ke kampus ya, biar nanti nggak terlambat prakteknya. Oke. Itu saja Pak. Ada tambahan dari Pak Munasor? Ada sedikit. Fajar masih di situ, Fajar? Masih Pak, saya Pak. Oke, bilangin sama Juriko suruh kuliah, masuk RPE bilang. Sama-sama Pak, Pak Juriko. Juriko kenal nggak? Oh iya, sekarang senior saya Pak, tapi udah pindah di perencanaan Pak, di korporat Pak. Ya, tapi kan dia belum S1 kan? Iya, belum Pak. Sebentar lagi Makanya. pensiun. Sebentar lagi pensiun Pak, kan pensiun 46 Pak. Oh iya, makanya dia kuliah di RPE sama teman-teman lain itu. Jadi mahasiswanya Pak Fauzun, nanti bisa kerja lagi. Oke? Iya, siap. Nanti jadi adik tingkat saya Pak, siap Pak. Oke. Baiklah Pak Fauzun, terima kasih. Saya pamit. Terima kasih banyak Pak Munasor. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Kita cukupkan sekian ya teman-teman. Mudah-mudahan kita juga selalu sehat terus. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ketua kelasnya nanti tolong yang tidak ikut ikut kuliah WA saya ya. Siapa-siapa yang tidak ikut kuliah di WA ke saya untuk absensi. Terima kasih banyak. Baik, saya serahkan Pak Fauzun aja ya. Jih Pak, nanti saya bantu input di SID. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya tutup ya Pak.